Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ecowin, Broadcasting the Ideas. Masih soal pendidikan dan belakangan ada beberapa masalah, yaitu masalah sinyal. Di beberapa daerah masih belum bisa mencicipi pendidikan yang dijalankan selama pandemi ini, dan banyak protes dari wali murid, kemudian dari sekolah, bahkan sampai menggelitik Pak Nadiem sendiri, sehingga akhirnya Pak Nadiem mengambil keputusan untuk mengajak para provider telekomunikasi untuk membagi atau membuat program yang bisa dicicipi oleh semua masyarakat, baik di daerah maupun di perkotaan, khususnya yang tidak mampu, sehingga mereka masih bisa menjalankan pendidikan dengan baik, gitu ya. Nah, melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya, saya mengundang lagi Rizky Tajudin, sekarang kepala sekolah dari Sekolah Alam di Palangkaraya. Assalamualaikum, Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kondisinya di Palangkaraya? Palangkaraya sebulan yang lalu peningkatan COVID-nya secara persentase tertinggi di Indonesia. Tertinggi? Ya. Tapi di Kalimantan sendiri sebenarnya mostly memang meningkat ya, informasinya begitu. Kaltim nomor 2 kan? Kaltim nomor 2, ya. Ya, mudah-mudahan cepat berakhir lah. Iya, kalau saya sudah berpikir realistis bahwa yang terjadi sekarang memang herd immunity gitu. Herd immunity. Dan karena kita nggak punya duit kan. dan negara-negara yang punya duit pun kayaknya seperti itu juga ya, mereka sudah nggak tahan. Beberapa negara itu kan sudah mulai membuka dan sebagainya, padahal belum waktunya kan. Ya biar di Palangkaraya. Gimana? Di Palangkaraya itu ada ma'had, ada lembaga pendidikan lah yang dibiayain oleh orang-orang Uni Emirat Arab. 2 bulan terakhir ini sekarang berbayar, sebelumnya free semua. Donaturnya bergerak di industri perhotelan dan konstruksi yang kena dampak. Berpengaruh ya. Dan sekarang ya kita lihat supaya kan sudah mulai membuka pelan-pelan kan, karena mereka nggak tahan juga. Dan saya sudah menyampaikan ke wali murid kapan selesai ini dan sebagainya, ya saya bilang kita hanya berharap pada adanya vaksin. Udah gitu. Dan vaksin baru ada, mudah-mudahan baru ada awal 2021 ya. Tapi yang paling realistis kan pertengahan 2021, Cok ya. Ya, mudah-mudahan. Dan sekarang di rumah sakit itu tingkat terpaparnya dokter karena COVID juga cukup tinggi kan. Iya. Benar. Apalagi di rumah sakit pendidikan itu PPDS itu sudah kena semua mungkin ya, sebagian besar ya, termasuk istri saya di Surabaya. Udah, saya bilang kondisi sekarang ini kita cuma nunggu kapan kita kena. Pikir-pikiran sama ini aja, vaksin. Kalau vaksinnya ditemukan, kita disuntik vaksin, kita survive gitu ya. Nggak kena. Tapi kalau kita kena sebelum vaksin ya, kalau kita kuat selamat, kalau enggak wassalam. Ya udah gitu aja udah kita. Nah ini kan given ya, makanya kemarin yang saya share ke Cok itu kan reframing ya, salah satu. Kondisinya sudah itu, kita sudah Oke. Ya bisa apa ya. Oke. Kita masuk ke pembahasan kita sekarang. Mungkin melanjutkan dengan pembahasan yang lalu ya. Pembahasan yang lalu kan kita ngebahas tentang kurikulum darurat gitu ya. Kurikulum yang adaptif. Dan kita membahas itu bulan Mei, kemudian Pak Nadiem bulan awal Agustus kalau nggak salah ya, baru mengatakan bahwa kita perlu kurikulum darurat gitu ya.
artinya ini udah mulai sejalan gitu ya, walaupun mungkin agak terlambat gitu, tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap jalan gitu ya. Nah ini sejauh ini gimana nih yang diterapkan di Sekolah Alam Palangkaraya? Ya, jadi kayaknya yang pantas jadi menteri gue gitu. Amin, amin. Kan bulan Mei saya udah bilang kita bilang kurikulum adaptif, fleksibel dan sebagainya gitu. Sebetulnya sudah kami bicarakan di akhir Mei itu ya, awal Mei habis Lebaran lah itu sudah belum Lebaran kita ngomongin ini harus adaptif. Dan manusia itu kan sebetulnya itu ya, manusia itu bisa bertahan karena manusia itu memiliki adaptasi yang paling baik di antara makhluk hidup yang lain. Ya. Orangutan mau punah karena mereka nggak adaptif. Gitu. Mereka harus hidup sesuai dengan ekosistem mereka. Ya kan? Kura-kura punah karena mereka nggak adaptif. Tapi manusia, orang kutub dipindah ke Indonesia, mungkin setahun 2 tahun mereka bisa bertahan tuh gitu. Ya. Orang Indonesia ditaruh di kutub, mungkin lama-lama mereka bisa beradaptasi dan survive di kutub gitu. Nah itu kan kondisi manusia sangat adaptif, tapi ruang kutub ditaruh di Indonesia mati dia. Nah kalau itu artinya gini, Tuhan itu udah nyiptakan kita sangat adaptif, tapi kok kurikulum nggak mau adaptif ya. Dan ketika bulan Mei habis Lebaran itu kan ada acara juga tuh, konpres dari Menteri Pendidikan Nasional dan Komisi Pendidikan Komisi 10 kalau nggak salah. Sebetulnya salah seorang dari anggota Komisi 10 gitu ya, dari fraksi PKB kalau nggak salah, dan mungkin dia karena ngelola sekolahan kali ya di Ma'arif gitu ya. Ya, beliau mengatakan kurikulum adaptif dan fleksibel, itu udah ngomongin itu. Dan Nadiem waktu itu, Mas Menteri nggak ngomong sama sekali, nggak bicarain masalah kurikulum adaptif di bulan Mei. Dan terbukti di sekolah, banyak sekolah negeri terutama, yang masih menggunakan kurikulum yang apa adanya, yang seperti di kondisi sebelum pandemik gitu. Dan itu nggak mungkin gitu. Dan banyak wali murid yang teriak-teriak, mulai dari pulsa, anak-anak kelelahan ketika menggunakan Zoom dan sebagainya. Nah itu yang kejadian kan akhirnya gitu. Dan kami betul-betul di bulan Juli kemarin itu, setelah Mei kita maraton, kita nerapkan itu adaptif banget gitu ya. Jadi mungkin ya tinggal materi kurikulum itu tinggal 10-20% lah yang kita berikan ke siswa gitu. Itu kondisi yang di sekolah kami itu. Termasuk pembelajaran sekolah kami, Zoom itu 1 pekan sekali gitu. Oh, Zoom 1 pekan sekali. 1 pekan sekali, dan di hari Sabtu Ahad, karena Palangkaraya itu kota transit ya, artinya wali murid 60% itu pegawai, dan sebagian itu dari 60% itu mereka memang bukan orang Palangkaraya yang nanti akan dipindah-pindah gitu. Jadi kalau PNS pusat, kemudian pegawai BUMN itu kan paling lama bertahan di Palangkaraya 5 tahun. Artinya mereka nggak punya keluarga lain selain keluarga inti mereka di Palangkaraya. Ada wali murid yang bilang, saya tuh tinggal berempat aja Pak Rizky, anak saya 2, suami istri, sudah. Gitu. Kondisi kayak gini kan kita harus berpikir sangat adaptif, dan itu yang kami lakukan di sekolah. Gitu. Mengurangi ekspektasi dan sebagainya. Nah di banyak sekolah mereka memaksakan diri dengan kurikulum yang generik yang ada. Apa yang terjadi? Gurunya kesulitan, muridnya kesulitan, orang tua teriak-teriak. Ya kita ngelihat banyak orang tua melakukan kekerasan kepada anak, stres dan sebagainya, karena targetan yang nggak sesuai. Itu kondisi di Palangkaraya. Bukan di seluruh Indonesia. Di seluruh ya, makanya kenapa kemudian Mas Nadiem membuat himbauan kurikulum adaptif. Nah, 1 bulan yang lalu, kepala sekolah saya juga bukan kepala sekolah, Cok. Oh, bukan. Direktur. Ya, direktur. Sorry. Lebih gaya kan ya. Nanti mau diganti.
Oh, diganti juga, nama direkturnya diganti lah, CEO gitu kan, lebih keren lagi ya. Oke. Kepala sekolah SD saya kemarin ngirim surat, bukan ngirim surat, ngirim file berupa surat dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah, satu, menggunakan kurikulum 2013, dua, menggunakan kurikulum adaptif, tiga, membuat kurikulum sendiri. Saya tanya ke kepala sekolah, Pak Dudut, namanya Dudut Unggi, anu ya, mungkin buat orang Jawa agak unik ya, karena beliau asli sini Dayak. Saya tanya, Pak Dudut, jadi Pak Dudut sampaikan apa yang kita gunakan kurikulum bikin sendiri? Ya, oke, cocok. Dan itu juga kita udah lakukan sebelum pandemik, gitu. Pandemik kita udah dalam tanda kutip ya ngawur-ngawur gitulah. Kita lihat cocok nggak buat anak ini? Nggak cocok, ya udah lewatin. Cocok nggak buat anak ini? Cocok, kerjakan. Penting nggak buat anak ini 30 tahun ke depan? Nggak penting, buang. Penting nggak buat anak ini 30 tahun ke depan? Penting, gunakan. Nah, itu yang kami kerjakan sejak sebelum pandemik, sejak 10 tahun yang lalu. Bahkan kalau saya belajar dari Bu Eri Sutresno, guru saya, itu sudah 25 tahun lalu beliau sudah menggunakan kurikulum yang pertanyaannya sederhana. Penting nggak ini buat hidup anak 30 tahun ke depan? Kalau nggak penting, nggak usah diajarkan. Kalau penting, ajarkan. Gitu, Cok. Ini sejalan sih sama kemarin ada orang yang gue podcast juga, Pak Kausar gitu ya. Dia juga bergerak di bidang pendidikan. Kemudian dia menawarkan model pendidikan yang seminggu itu 3 kali pertemuan. Ya karena kondisinya sekarang lagi pandemi, jadi mereka by online. Tapi mereka menitik beratkan pada pembangunan karakter. Jadi pembangunan karakter, sekolah pembangunan karakter gitu ya di pendidikan tersebut. Nah, untuk yang sekolah alam sendiri bagaimana ininya? Apalagi tadi kan bilangnya Zoom cuma sekali gitu seminggu gitu ya. Selebihnya apa? Seminggu sekali. Ya, selebihnya apa? Oke, baik. Tadi karena ngomongin Pak Kausar, saya jawab dulu ya satu ya. Yang tadi dari Pak Kausar tadi mengatakan bahwa karakter. Oke. Nah, kami melakukan empathize ke orang tua yang saya ceritakan di bulan Mei waktu itu ke podcast ini tentang design thinking. Nah, dari orang tua kita dapat apa sih yang kita fokuskan itu, terutama di TK dan SD. Satu, literasi. Yang kedua, ya kalau bahasa ini bahasa Mas Menteri ya, literasi. Yang kedua, numerasi, matematika dasar, kemudian bahasa dasar, kemudian karakter, adab ya, kalau kita bilangnya di sekolah Islam, adab, kemudian fikih, praktis, ibadah, sholat, wudhu, dan sebagainya, kemudian motorik, dan sensori. Sensori itu indera, artinya simulasi indera. Jadi ada 6 hal, satu lagi, entrepreneur nanti rencananya. Nah, ada 7 sebetulnya, 7 sampai 8 sebetulnya menjadi fokus kita. Nah, sisanya apa kalau satu hari Zoom? Jadi Zoom itu yang di hari Sabtu Ahad, kenapa kita nggak pakai Senin sampai Jumat untuk anak SD sampai TK? Tapi kalau SMP mungkin masih ada. Di hari kerja masih ada. Kenapa? Karena anak-anak nggak bawa gadget kan, Cok. SD, TK. Nah, kalau kita kasih jadwal Zoom di hari kerja, itu yang sibuk orang tuanya nanti. Bingung. Gimana ya, saya kerja dan sebagainya gitu. Dan itu akan membuat lelah orang tua. Sekarang aja saya sebetulnya kan kalau kondisi sekarang single parent ya dalam kutip, artinya istri saya di Surabaya, saya di sini ya mulai masak, kemudian nyiapin anak dan sebagainya, ngajarin itu saya semuanya. Meskipun ada 2 anak, saya sudah mulai remaja. Curcol juga tapi nih. Tetap anak saya yang nomor 3, nomor 4 ini yang ngomong. Curcol juga. Kelas 1 SD artinya kan saya jadi fokus saya sendiri gitu. Nah, ya jelas lah. Senin sampai Jumat saya kan ke sekolah ngurusin sekolahan, artinya nggak ada fokus. Gitu. Ya. Nah, sehingga nggak mungkin tuh. Guru juga bilang, kalau bisa tidak mengganggu kami Pak waktu kerja. Oke, berarti Sabtu Ahad Zoom-nya. Gitu. Apalagi di sana begitu ya. Lalu apa di Senin sampai Jumat? Ya, apalagi di Palangkaraya yang wali muridnya itu ya tadi saya bilang kondisinya
mereka orang urban gitu ya, meskipun kota kecil. Nah, apa Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat ada tugas yang diberikan biasanya di Senin atau Selasa berupa Google Worksheet atau lembaran worksheet gitu yang kemudian nanti mereka bisa print atau mereka kerjakan di Google Classroom dan sebagainya. Kita pakai platform yang murah meriah, kita nggak bikin website sendiri, kita pakai platform yang sudah ada, Google Classroom. Nah, pakai internet juga dong berarti. Nah, enggak, kan bisa diunduh dulu, kemudian dikerjakan secara offline dan sebagainya gitu. Oke. Ya bisa offline. Atau kalau orang mau online, nungguin orang tuanya pulang kantor. Gitu. Dan pulang kantor sekarang kan masuknya kan jam 9 sekarang. Dan pulang kan jam 2. Pendek kan sebetulnya kan gitu. Nah, sehingga masih ada waktu untuk itu. Nah, ditambah lagi kita bikin video YouTube yang videonya itu melakukan edukasi ke orang tua, gimana ngajarin penjumlahan, gimana ngajarin baca. Nanti ada lagi gimana ngajarin sholat. Oh, ini ditujukan gitu. Untuk orang tua? Ya, meskipun bahasanya, teman-teman silakan penjumlahan seperti ini. Bahasanya seperti ke anak-anak ya, tapi kan ini bahasa bagaimana guru mengajar ke anak-anak, orang tua copy paste bagaimana ngajar ini ke anaknya. Jadi kita sebetulnya pengen mengembalikan fungsi orang tua sebagai pendidik utama di kondisi yang seperti ini, dan itu bisa dilakukan dengan edukasi. Tentu tidak sempurna karena ini baru di seluruh dunia. Saya mau bilang di seluruh dunia semua mengalami kegagapan dalam menyikapi kondisi ini. Tidak ada, termasuk negara-negara maju itu juga gagap ya dengan kondisi ini. Gimana caranya. Dan kita sekarang nyari formula yang ya terbaik lah untuk diri kita masing-masing, dan yang kami rasa terbaik untuk diri kami yaitu sekarang salah satunya bikin YouTube ke orang tua, dan orang tua nanti akan paham. Dan sekarang kami lagi nyiapin website yang berisi lesson plan gitu. Dan ini mungkin nanti kalau jadi website ini, dan kita akan publish bukan hanya untuk sekolah kami tapi terbuka untuk semua sekolah. Yang lain boleh ngisi juga, dan kita akan share itu secara free gitu. Dan ini akan cukup bantu. Dan karena gini, kalau kita klik lesson plan yang betul-betul ada websitenya itu baru lesson plan dalam bahasa Inggris gitu. Yang Indonesia itu hampir nggak ada kalau kita nyari yang terbuka ya, sekolah yang ngasih. Ya, kalau kita lihat di ini kan ada beberapa ya di website berbahasa asing, Scholastic, kemudian Edutopia, macam-macam. Meskipun mereka nanti ada link berbayarnya. Nah, di yang bahasa Indonesia hampir nggak ada, dan kita mau bikin itu. Artinya bantu diri kita sendiri, orang tua, dan masyarakat Indonesia secara umum. Gitu. Oke. Nah, tapi tetap bahwa kondisi ini kan berbeda. Orang tua, guru, sekolah tetap harus menurunkan ekspektasi di satu sisi. Di satu sisi harus menurunkan ekspektasi, ya. Dan ini saatnya kita menurunkan ekspektasi, menurunkan termasuk budget, ya kayak gitu-gitu kan. Dari kedua belah pihak berarti ya, dari sekolah dan dari orang tua juga. Orang tua, orang tua jangan menuntut anaknya bisa ini, akhirnya memaksakan guru untuk datang ke rumah. Padahal datang ke rumah sekarang kan juga beresiko ya. Ketika guru pilih ke 5 anak itu kan, apalagi orang Indonesia, ya orang Indonesia yang nggak taat pada protokol, tidak terlalu taat pada protokol, itu berbahaya. Dan sudah ada beberapa kota yang melarang guru keliling ke siswa karena menularkan ya. Dan beberapa kota juga akhirnya menutup sekolahnya karena tertular. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Jerman, di Finlandia, di Korea Selatan nutup. Menurunkan ekspektasi. Orang tua juga menurunkan ekspektasi, guru juga menurunkan ekspektasi. Nah, tinggal kita sekarang cari apa manfaatnya gitu. Nah, itu kan yang harus dicari, Cok ya. Nah, sama sebenarnya gini, kita ini kan generasi angkatan 97-98. Orang pasti akan nanya, gimana tuh dulu, nggak susah, makan susah, kemudian demo melulu kayak gitu. Orang kan pasti mikir kayak gitu ya, kan nggak enak belajar kayak gitu. Tapi kalau kita ngeliat sisi positifnya, enggak, kita menikmati itu, kita menjadi manusia-manusia Indonesia yang
lebih melek pada kondisi karena kita terlibat langsung di tahun 98. Kita tahu tuh sejarah dan itu nggak dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa di tahun-tahun berikutnya kan gitu. Nah itu yang harusnya dicari tuh reframing itu. Jadi makanya gue IP 2,6 kan biasa-biasa aja, Cok ya. Okay. Dan kemarin mau ngambil S2, Cok. Kemarin mau ngambil S2, Cok. Oh, iya. Pas nyari ijazah, nggak ada ijazahnya. Aduh, gimana? Ada fotokopian nggak ada legasi siren. Waduh, udah terlambat lah. Tahun depan katanya. Tahun depan aja, Pak. Ya udah tahun depan deh. Nah, itu kan reframing. Reframing itu berarti bagaimana kita sekarang memposisikan di kondisi sekarang agar kita tetap lebih bahagia, nggak frustasi dan sebagainya. Oke. Anak nggak bisa baca, ya nggak masalah. Kita cari yang lain. Ya, silakan. Apa yang dibutuhkan untuk menciptakan reframing ini kan nggak mudah juga ya. Artinya orang yang selama ini sudah memiliki pandangan terhadap pendidikan itu seperti ini begitu ya. Apalagi dari orang tua. Orang tua kan sifatnya gue nyekolahin anak ke sekolah pokoknya tahu beres aja kan gitu. Nah ini kan harus dirubah lagi mindsetnya, reframing bahasanya. Dengan cara apa reframingnya? Mungkin kontemplasi ya, merenung, kemudian menuliskan ini mungkin, ini nggak mungkin, ini sulit, ini nggak sulit. Kemudian gede tapi nggak ada manfaatnya, kayak gitu. Kemudian ini butuh effort gede, ada manfaatnya, berarti ini bisa ditunda. Kan kita harus mikir kayak gitu ya. Ini effort gede, penting. Jadi harus mikir kayak gitu. Ukuran penting itu apa? Lihat kondisi kita sekarang. Kondisi kita. Apa sih yang kita butuhkan sekarang itu sebetulnya yang dibutuhkan anak kurang lebih dalam tanda kutip ya. Gitu. Misalkan gini, kalau misalkan nanti anak-anak ketinggalan pelajaran, ketinggalan ini dan sebagainya. Oke ya, ketinggalan pelajaran. Apa yang tertinggal? Oke, dia nanti matematikanya nggak bisa. Oke, kita harus mikir bahwa seluruh anak-anak di dunia ini sekarang kondisinya ketinggalan pelajaran. Terus masalahnya mana? Gitu kan gitu. Mana ada anak di dunia sekarang nggak ketinggalan pelajaran? Semua ketinggalan pelajaran. Nggak ada yang nggak. Termasuk mahasiswa, ya beberapa mahasiswa di kampus-kampus besar itu semuanya dikerjakan dengan offline, dengan online. Gitu. Tanya tadi ke teman ponakan saya di Fakultas Kedokteran, di salah satu fakultas kedokteran di Indonesia lah ya. Saya tanya, gimana dengan praktikum-praktikum? Semua by online. Ditunjukin aja bagaimana dosennya melakukan. Dosennya? Nah, dosennya melakukan. Mahasiswanya di Palangkaraya, dia kuliahnya di Jakarta. Dosennya melakukan ini bagaimana ditunjukkan gitu. Kondisinya kan nggak memungkinkan semua ya. Pengujiannya gimana tuh model kayak gitu? Ya nggak tahu lah ya, itu mereka lah. Itu urusannya. Urusan mereka lah ya. Saya bukan dokter. Nggak, soalnya kemarin saya sempat diskusi juga sama istri gitu mengenai bahwa kita tetap harus melakukan pengujian terhadap praktikum gitu kan. Nah gimana caranya kan gitu. Tapi ya itu lain soal. Itu kan bagian dari kurikulum maksud saya. Cuman ya kayak lanjutan soal yang tadi. Saya gitu juga. Jadi misalnya gini, mungkin nggak kita melakukan uji praktikum di kondisi seperti ini? Nggak mungkin, karena resikonya gede. Berarti ini skip nih. Ini di skip. Penting nggak? Ini penting, berarti nanti ditunda. Ketika sampai kondisi selesai ini belum selesai bagaimana? Ya sudah, skip dulu. Artinya anak lulusan tahun ini punya kompetensi tertentu yang kurang. Iya, kita harus memahami itu. Tapi kan saya yakin anak ini nggak akan bodoh-bodoh banget kan. Pasti dia punya manusia itu kan bisa beradaptasi dengan itu. Itu artinya nanti ketika di dunia kerja mereka akan melakukan adaptasi itu. Toh kita yang praktikumnya full, ketika kita kerja di perusahaan chemical misalkan gitu, tetap kan di training dulu dan sebagainya gitu. Nah, kondisinya sama seperti itu. Nah, itu artinya mencari yang realistis lah gitu. Nah, bagaimana caranya ya kontemplasi, kemudian mungkin bisa menggunakan alat tulis ya, tulis kertas dan sebagainya, tulis ini penting, ini nggak penting, ini penting, ini nggak penting. Kontemplasi ini dilakukan oleh siapa? Oleh guru apa? Guru apa orang tua? Orang tua dan guru. Dan guru. Harusnya kedua-duanya orang tua dan guru. Harusnya. Jadi ya harusnya orang tua dan guru. Karena gini,
Karena sebetulnya di kurikulum itu banyak hal yang tidak terlalu penting tapi diajarkan. Ya. Dan sekarang kita melakukan evaluasi itu. Tapi banyak hal yang penting tapi tidak diajarkan. Misal, saya kasih tahu contoh nih. Mengukur volume itu penting. Ya. Tapi tidak pernah diajarkan. Lebih sering menghitung volume. Tahu nggak bedanya ya? Kalau mengukur volume, saya tunjuk ini, mengukur. Ini jarang diajarkan, sehingga anak-anak kalau kita tanya berapa volume gelas ini, gelas whipping kok ya, nggak kelihatan anak sih. Ditanya berapa volume gelas ini, pasti nggak kelihatan. Nggak kelihatan warnanya, cuma putih aja. Nah, itu kelihatan dikit. Oh putih aja. Ya, itu lightingnya terlalu ini bright. Pasti ya terlalu. Ya, nggak masalah. Pasti mikirnya tingginya berapa, diameternya berapa, ya. Kayak gitu. Itu di mindset. Padahal ketika kita nanya berapa volume ini, tinggal tuang air, kemudian pindahin ke gelas ukur, kita akan tahu volumenya berapa. Gitu kan? Secara praktek ya. Tapi yang diajari menghitung. Dan menghitung, ya, di usia kita sekarang, 40 tahun ini, ketika penting nggak sih menghitung volume? Nggak terlalu penting. Yang penting mengukur volume. Karena kita, buat gue nggak penting kok. Buat lo mungkin di konstruksi mungkin penting. Tapi buat gue nggak terlalu penting. Yang penting apa? Gue tahu cara mengukur volume. Kenapa? Karena masak itu di dapur harus berapa mili dan sebagainya gitu. Nah itu nggak diajarin. Kan itu keterampilan yang harusnya dimiliki oleh semua orang. Tapi kalau menghitung volume, itu keterampilan yang dimiliki oleh beberapa orang saja udah cukup. Tapi kalau mengukur itu harusnya semua orang bisa mengukur volume dengan baik. Nah itu guru ngeliatnya gitu. Ini penting dan harus diselesaikan. Ini masih bisa ditunda. Ini nggak penting, ini gimmick doang. Dan di pendidik banyak yang gimmick, tapi orang tua dan guru sibuk di urusan gimmick. Jadi praktek juga gitu dong. Balik lagi ke praktek dong. Apa? Kalau ngukur kan berarti bagaimana cara mengukur kan berarti kita harus praktek gitu. Kayak tadi misalnya gelas ini volumenya berapa ya, tuang aja air kemudian diukur di gelas ukur gitu. Itu praktek kan. Dan itu lebih mudah diajarkan orang tua dibandingkan menghitung volume. Kan bisa di dapur. Nah makanya kemarin ketika ada sekolah SMA yang diskusi dengan saya, kepala sekolah. Saya bilang, gimana ngajarin kimia kondisi kayak gini, karena nggak ketemu anak. Ya kerjakan kimia dapur, kimia kamar mandi, gitu. Jangan langsung praktek. Gimana? Kenapa Vixal ini bisa nyebut merek ya? Kenapa cairan membersih ini bisa membersihkan ini? Oh, berarti ini ada bahan apa? Coba lihat bahannya. Oh, ada natrium hidroksida. Oh, dia melakukan oksidasi kepada kotoran-kotoran ini sehingga larut. Oh, dia melarutkan ini dan sebagainya. Cari di internet, dapat itu. Kemudian ke dapur, kimia dapur, ya kan? Bagaimana mencairkan gula, bagaimana mencampur gula dan sebagainya, mencampur garam dan sebagainya. Dan itu kan kimia gitu. Atau kimia di pertanian dan sebagainya. Dan itu bisa dilakukan diubah gitu mindsetnya. Oke, kita nggak bisa praktek kimia secara murni di lab, apa yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, itu yang merubah mindset itu yang harusnya dilakukan oleh guru dan orang tua. Agar lebih bahagia, nggak mikirin, ya Allah ketinggalan anak saya, ketinggalan pelajaran. Ya memang ketinggalan, mau diapain lagi. Sama ketika kayak orang tua kita kan kelahiran tahun 40-an. Orang tua saya kelahiran 40-an. Itu hidupnya juga susah. Apakah pelajarannya juga lengkap, belajarnya enggak juga. Tapi apakah mereka bisa survive? Bisa survive. Nah, tinggal kita bagaimana sekarang ngajarin anak-anak itu survive di kondisi yang seperti ini. Itu sih. Ya, artinya kan seperti yang tadi gue bilang bahwa itu berarti larinya ke praktek kan. Sementara yang tadi bagaimana menghitung volume itu kan teori gitu kan ya, teorinya. Antara teori dengan praktek, Mas Rizky ini lebih cenderung ke mendingan praktek gitu kan. Tapi apa itu artinya teori ditinggalkan gitu aja atau gimana? Merujuk pada tadi cerita bahwa orang tua yang
skill, ya, ada skill, kemudian ada knowledge, pengetahuan. Skill itu harusnya dikuasain oleh anak, oleh kita orang dewasa. Dan kita lihat skill apa yang harus dikuasain ketika kita usia sekian yang harus kita kuasain. Itu yang diajarkan pada anak-anak. Nah, knowledge itu kapan aja diajarkan bisa. Knowledge itu kan lebih mudah ngajarkan, pengetahuan aja. Dan buat saya, menghitung volume itu hanya knowledge aja. Dan itu sebetulnya nggak harus dikuasain oleh semua orang. Menghitung volume ya. Ini contoh aja ya. Jadi, ada pelajaran-pelajaran yang tidak harus dikuasain oleh semua anak. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang perlu dikuasain anak. Misalkan mengukur luas. Ya. Itu kan harus tahu teorinya, tahu prakteknya. Karena kenapa dia penting mengukur luas tuh? Luas itu sampai dalam hidup manusia penting banget. Dia harus tahu cara menghitung luas. Ya kan? Panjang kali lebar itu harus tahu. Karena dia punya rumah, ya kan? Dia jual beli tanah dan sebagainya. Dan itu kan harus tahu ya. Dan itu berkaitan erat dengan hidup kita sebagai manusia. Gitu. Dan itu harus diajarkan. Ya. Teorinya diajarkan, kemudian skillnya diajarkan, itu diajarkan semua. Nah, itu contoh. Ada kemudian misalkan ketika saya SD kelas 4, itu ada materi menghafalkan nama-nama cacing dalam bahasa Latin. Ini nggak penting banget. Apa manfaatnya? Tahu nama cacing. Yang manfaat adalah anak-anak tahu cacing ini manfaatnya apa. Ya kan? Untuk mancing, apalagi untuk kesuburan tanah, apalagi sebagainya. Dan bahaya cacing itu apa? Sehingga kita harus cuci tangan dan sebagainya. Buat dimakan. Di Sulawesi kan ada cacing wawo, palolo, tuh. Itu pelajaran apa tuh? SD apa SMP tuh? Gue masih ingat banget. Dimakan kan di Sulawesi ya. Nah. Oh iya. Sekarang ada juga pil cacing, Cok. Oh iya, ada yang bisa untuk tipes. Nah, dan itu kan lebih penting anak-anak tahu tentang cacing itu dibandingkan nama-namanya. Gitu. Nama-nama latinnya. Tapi kan bentuknya secara umum harus tahu ya. Oh ini bentuknya kayak ini cacing pita. Oh ini cacing tanah. Berarti tempatnya di tanah. Atau misalkan tentang pencernaan. Kita disuruh ngafalin ini enzim lipase, ini enzim tripsin, ini enzim apa. Nggak terlalu penting buat SD. SD buat ya? Kita ngomong SD ya? Iya, tapi buat kita sekarang, lo inget nggak nama-nama enzim itu? Ya, lipase, apa lagi? Buat apa? Udah nggak penting kan? Buat orang dewasa juga nggak penting. Buat anak SMP, SMA juga nggak terlalu penting. Itu hanya knowledge. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tahu pencernaan ini berfungsi dengan baik. Apa yang kita makan, bagaimana cara mengunyah, bagaimana cara cuci tangan, apa yang diminum, dan sebagainya. Boleh nggak minum manis-manis sering-sering? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan merusak pankreas kita. Nah, itu yang harusnya diajarkan kepada anak-anak. Anak-anak Aceh, karena orang tuanya, kalau di kampung di Aceh itu, di kampung-kampung itu, ya kampung yang, ya kampung pedesaan lah kayak di Jawa itu warung-warungnya ada Tropicana Slim. Kenapa? Karena di situ 80% orang umur 50-60 tahun itu sudah kena diabetes. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka minumnya manis banget. Gitu ya. Kalau bikin kopi susu segini gelasnya, dikasih susu kental manis separuh gelas, kemudian masih kasih gula 2 sendok, manis banget. Lagi kuenya ada timpan lah apa dan sebagainya. Nah, hingga anak-anak Aceh itu harus diajarin tentang insulin dan sebagainya, bagaimana menjaga pankreas dan sebagainya. Nah, itu yang diajarkan, bukan ngapalin, bukan mengingat-ingat hal yang nggak terlalu penting. Ini yang harusnya diajarkan. Nah, ini harusnya kita meriset, mereview, mereframing semua pendidikan. Apa yang penting buat anak-anak?
anak-anak yang tinggal di laut itu juga harus tahu ya bagaimana mereka melakukan kegiatan nelayan dan sebagainya, mereka melihara lautnya bagaimana dan sebagainya gitu. Anak-anak yang di di Kalimantan Tengah, yang di hutan dan sebagainya, itu juga harus menguasai tentang itu juga, bagaimana mengelola hutan dengan baik dan sebagainya agar sustainable. Ini kan dulu nggak pernah diajarin, semua seragam dan sebagainya. Nah, jadi kita nggak benturkan antara praktek dan teori, tidak. Tapi ilmu pengetahuan yang kita dapat ini penting nggak sih nanti buat 30 tahun ke depan untuk kita. Jadi ada ilmu ini yang semua orang harus menguasain. Ada orang-orang tertentu yang punya passion untuk menguasain gitu. Kayak tadi, perlu nggak untuk ngapalin pankreas, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, dan sebagainya, ini enzim apa. Menurut saya nggak terlalu penting. Bahkan untuk anak SMA pun nggak terlalu penting gitu. Yang SMA nggak penting. Nggak penting. Toh buktinya kita nggak lupa kan, Cok. Ya kalau buat kita. Tapi kan buat orang yang memiliki passionnya, misalkan, oh gue mau jadi dokter, jadi di SMA juga perlu belajar dasar-dasarnya kan gitu. Berarti, ya betul. Berarti anak yang mau ingin jadi dokter itu diberi kesempatan lebih untuk belajar itu. Gitu. Tapi jadi memang kurikulum itu memang harusnya individual. Gitu. Jadi anak-anak tertentu yang punya passion diberi fasilitas sebanyak-banyaknya untuk passion dia. Tapi buat anak-anak, dia bayangin, passion anak pengen jadi jualan online, ya harusnya sejak dia SMP atau umur 15 tahun itu fasilitas dia untuk menuju ke sana itu difasilitasi. Ini enggak, dia belajar enzim lah, dia belajar geografi yang rumit lah, enggak terlalu penting buat hidup anak. Ya kali dia mau jualan enzim online. Ya mungkin juga ya. Kalau dia mau jualan enzim online, berarti kan dia akan belajar. Jadi gini, saya menarik ketika saya pernah datang ke sebuah sekolah di Bogor. Jadi SMK, tapi mereka sebutnya SMX ya. Karena mulai kelas 10 kan. SMX gitu, 10. Saya tanya, apa target sekolah? Dia bilang kalau anak-anak ini lulus kemudian semuanya pengen kuliah, itu berarti gagal sekolah ini. Terus saya bilang, berarti nggak boleh kuliah anak-anak. Bukan. Kalau mereka kuliah, itu mau kuliah, mereka harus seperti ini. Kenapa kamu kuliah? Karena saya punya passion kuliner. Dan 3 tahun ini saya belum dapatkan pelajaran tentang kuliner yang baik. Sehingga saya mau kuliah tentang kuliner di sini. Jadi udah tahu tuh, kuliah untuk passion dia. Nah, kan banyak anak kuliah kenapa? Ya karena biasa SMA kan kuliah. Itu nggak jelas. Nah, itu mindset yang harusnya diubah. Di kondisi sekarang ini, lakukan reframing. Apa yang penting buat hidup anak. Jadi, memang kurikulum itu harus dipilah ya. Ada yang fardu ain, yang waktu saya pernah bilang, ada yang fardu ain, artinya semua harus menguasai, gitu. Ya, jadi ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu yang mana? Yang sesuai dengan passion. Tapi yang fardu ain adalah semua harus diberikan. Penjumlahan itu, ngerti penjumlahan itu harus diberikan, ngerti perkalian itu harus diberikan. Tapi ketika ngomongin sinus kosinus, ngomongin persamaan kuadrat, kemudian ngomongin persamaan parabola, ya, dan sebagainya, itu anak-anak yang punya passion. Yang ngelihat angka-angka aja sudah mual-mual, kenapa yang kita paksain untuk belajar itu? Termasuk sampai SMA, SMP, SMA. Jadi, banyak pelajaran yang nggak terlalu penting buat hidup kita dan kita habis di sekolah. Artinya bicara kurikulum berarti harusnya penjurusan itu sudah harus dimulai sejak dini gitu. Kalau buat saya, ya, gitu. Harusnya di SMA itu lebih ringkas lah. Di Finlandia itu kan pelajaran matematika dan fisika tuh mau dihapus kalau nggak salah. Oh ya? Iya. Semua masuk di pelajaran-pelajaran lain. Kita fokusnya di mana? Di literasi, sains, tapi sainsnya yang
langsung melakukan dan sebagainya. Oh, pelajaran kimia yang mau dihapus. Tapi pelajaran matematika dan kimia kalau nggak salah akan dimasukkan di pelajaran-pelajaran lain. Gitu. Jadi sistemnya bukan hafalan lagi. Gitu. Nah kayak kita misalkan belajar kimia lingkungan itu di semester akhir kelas 3. Yeah. Padahal harusnya masalah lingkungan itu diajarkan di awal. Terus menerus. Sebetulnya kimia lingkungan aja yang diajarkan, tapi bukan kimia lingkungan dengan nama-nama senyawa yang merepotkan itu, tapi bagaimana kita tidak, misalkan gini, kenapa sih kita nggak boleh buang minyak goreng secara langsung ke selokan? Itu kan harus diajarkan, karena selokan kita nanti mengandung minyak ini nggak larut dan sebagainya. Kenapa sih kita nggak boleh buang ini langsung? Itu kan harusnya diajarkan, gitu. Yang praktikal dan sebagainya, karena itu kan sehari-hari. Nah kita diajarkan metana, etana, propana dan sebagainya. Karena nanti kita jangankan ngambil ekonomi, anak kedokteran aja belum tentu ingat tuh, ya nama-nama senyawa kimia yang rumit-rumit itu mungkin nggak hafal. Gitu. Nah itulah hal-hal yang tidak penting. Kalau menurut saya sih bukan sekolah memberikan ya kurikulum mungkin ya di kondisi sekarang ini bisa evaluasi lah ya, diturunkan grade-nya semua dan sebagainya, apa yang penting buat anak dikerjakan dan sebagainya, yang nggak penting atau memang seperti sekarang tapi cara belajarnya diubah ya ke depan. Artinya buat anak-anak yang punya passion di kimia, dia akan belajar lebih banyak untuk itu, dia akan cari lebih banyak. Tapi kalau nggak punya passion bagaimana? Ya dia sekedar tahu dan sebagainya. Dan itu kan keahlian guru bagaimana mengelola kelas dengan baik dengan cara seperti itu. Kalau sekarang kan guru kimia bikin anak-anaknya pinter kimia, guru matematika bikin anaknya pinter matematika, guru fisika bikin anaknya pinter fisika, padahal guru fisika nggak ngerti kimia, guru matematika nggak ngerti kimia, guru kimia remah di matematika dan fisika, gitu kan. Kimia fisika kan menyeramkan buat kita, Jok, ya. Meskipun gue dapet A, gitu ya. Gue juga dapet B kalau nggak salah. Oh iya, dapet A karena diajarin duit, Jok. Iya, karena orangnya baik ya. Kalau sama Buit juga lah. Kalau orang yang tipe-tipe nestapa kayak gini kan kasih tahu tuh rumusnya waktu ujian. Wah, kalau gue pas belajar pas dapat buku yang ini, yang besok keluar, pas banget. Tapi itu juga dapat B. Gitu ya. Oke, balik lagi ke reframing. Yang tadi juga yang kita bahas juga termasuk apa sih yang perlu, apa yang nggak perlu. Terus pendidikan atau kurikulum yang terlalu detail juga mungkin perlu dipilah-pilih mana yang harus dilaksanakan, mana yang enggak. Itu juga bagian dari reframing ya. Karena kayak gue gini denger penjelasan lu juga keberasa iya juga sih sebenarnya nggak perlu juga gitu kan. Kayak kita belajar trigonometri men. Ngitung segitiga kemiringannya berapa. Di lapangan orang dengan gampangnya ngitung segitiga tuh kemiringan hanya dengan persentase berapa persen dari panjang. Misalnya parkir nih, bikin carport gitu ya. Panjangnya misalnya 5 meter dan itu harus miring gitu ya. Supaya nanti kalau ada air, kan carport umumnya nggak ada atapnya. Jadi hujan air bisa ngalir gitu kan. Jadi dia harus bikin kemiringan. Itu kan trigonometri kan jatuhnya kan ya. Mereka nggak ngitung pakai rumus, nggak, cuman panjang persentasenya berapa, misalnya 5%, ya udah naikin sih, udah jadi selesai. Dan itu cukup akurat gitu, cukup ya mendekati lah gitu. Jadi ya benar juga sih, buat apa kita ngitung-ngitung kalau ada cara praktis yang lebih mudah gitu kan, yang lebih aplikatif di lapangan. Ya itu maksud saya. Maka nggak penting trigonometri. Saya yakin juga ngitung tadi itu yang persentase itu awalnya juga ada trigonometri kan gitu. Tapi kan ada orang ahli trigonometri yang bilang, lo ngapain repot-repot? Udah kayak gini aja, hasilnya sama. Selisih paling 10%. Itu kan, Jok. Karena nanti akhirnya nemukan kemiringan kan, kemiringannya berapa persen kan. Gitu kan. Nah, tapi dengan cara yang praktis. Nah, kurang lebih kayak gitu harusnya kita belajar. Itu kan yang penting, praktek di lapangan itu gimana caranya kita
menghitung itu. Nah, yang selama ini kita lakukan itu ya berat gitu, hal-hal yang tidak terlalu penting gitu. Coba cek di kurikulum, banyak hal yang nggak penting buat hidup kita sekarang, dan kita kemarin waktu SD, SMP, SMA belajar itu gitu. Peta buta masih ada loh yang guru ngajarin peta buta sekarang. Ngapain coba? Ya kan? Anak gue umur 6 tahun sudah, kemarin waktu jalan sama saya, terus dia bilang, ya pakai Google Map aja gampang, nanti ayah kan tahu disuruh belok kanan belok kiri. Terus saya bilang, nah di Palangkaraya ini nggak semua tempat sudah ada Google Map-nya. Kalau di Jakarta kan sampai gang-gang kecil ada Google Map ya. Kalau di Palangkaraya ini kayak rumah gue, Cok. Ini kalau kita aplikasi pakai online itu dapatnya rumah belakang, jalan belakang. Jalan rumah gue ini Menteng X.2 itu nggak ada. Adanya jalan Embang di belakang rumah gue dapatnya. Jadi selalu gue bilang kalau lagi order itu jalan Menteng X2, jangan ikuti map. Ikutin aja jalan. Saya kasih keterangan itu kalau order GoFood gitu. Nah, tapi kan balik lagi tadi, peta buta ngapain sih diajarin gitu. Sekarang kita buka peta, di mana sih Indonesia, di mana sih Malaysia gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang harusnya diajarkan ke anak-anak kita. Oke. Hal-hal yang praktis. Oke, langkah pertama kan mungkin reframing ya. Reframing. Ya. Selanjutnya apa nih? Apa goals-nya apa gitu untuk bisa mendapatkan apa dari reframing ini? Kurikulum yang lebih sederhana gitu atau apa? Kurikulum bukan hanya sederhana tapi menurut saya, tapi kurikulum yang lebih bermanfaat lah buat anak-anak. Lebih aplikatif. Karena, gitu ya? Enggak, saya bilangnya lebih bermanfaat. Aplikatif, tapi kalau nggak ada manfaat buat 30 tahun dia ke depan juga nggak penting juga gitu. Misalkan gini, kita dulu belajar WordStar, aplikatif kan? Kita capek-capek belajar kontrol KB itu untuk tebal, kontrol KB untuk tebal, kontrol KB untuk miring, kita hafalin dan sebagainya gitu. Kita kuliah keluar tuh SMA lah, SMA kelas 3 keluar MS Word yang bakal dari Word. Kemudian Word dan sebagainya sampai sekarang Office, ya kan pakai Office. Ada Office 365 dan sebagainya. Gitu. Kemudian kita ngetik dengan macam-macam lah dengan tapi kondisinya sekarang kita nggak gunakan itu gitu. Nah, kayak gitu kan, artinya ada itu aplikatif tapi nggak berguna untuk kita sekarang 30 tahun ke depan. Jadi kita lihat ke depan manfaat nggak sih buat anak itu 30 tahun. Nah, kita lihat diri kita sekarang, apa sih yang bermanfaat untuk diri kita di usia kita 30 atau 40 tahun. Itu kan keterampilan sederhana tadi itu, matematika dasar, bahasa dasar, kemudian yang kita lupa adalah kemampuan kita mengelola keuangan, apalagi kemampuan kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita nggak tahu dan sebagainya. Kan orang Indonesia itu salah satu negara dengan tingkat rentan ya penyakit yang cukup tinggi ya, karena masyarakatnya memang nggak diedukasi dengan baik di usia dini. Kita disuruh ngafalin aja ya pelajaran tentang itu. Kemudian apalagi 4 keterampilan yang orang bilang 4C itu, yang bilang ini keterampilan apa 21, saya bilang ini bukan. Mulai zaman dulu ini keterampilan yang harus diterapkan. Creativity, critical thinking, kolaborasi, dan komunikasi. 4 hal ini. Ini 4 hal ini harus diajarkan. Karena suksesnya orang itu ketika dia bisa komunikasi dengan baik, suksesnya orang itu ketika dia bisa kolaborasi dengan baik, suksesnya orang adalah ketika dia kritis. Nabi itu kan orang-orang yang kritis, Cok. Kalau dia nggak akan jadi nabi tuh. Kan ada sesuatu yang salah, dia kritisi dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kreativitas. Ya. Bagaimana dengan situasi ini dia berubah, dan itu kan kreativitas. Nah, 4C ditambah yang tadi itu keterampilan-keterampilan dasar, itu yang harusnya diajarkan ke anak-anak. Fokus aja pendidikan di situ. Nggak usah pusing dengan hal-hal. Dunia ini akan berubah, Cok. Dunia akan berubah, pendidikan akan berubah. Nah, tinggal kita mau berubah nggak? Gitu. Nah, harusnya kondisi ini yang membuat kita
segera ya untuk melakukan percepatan perubahan. Karena kita ngelihat sebelum pandemik aja beberapa negara itu sudah melakukan penyederhanaan kurikulum kan ya, karena hal-hal yang nggak terlalu penting buat anak di usia ini dihapuskan. Yang penting dikerjakan dan sebagainya. Keterampilan bertanya itu juga nggak diajarkan dengan baik di sekolah-sekolah ya. Yang ada di keterampilan menjawab, gitu. Ya kan? Kita kan jarang disuruh, silakan anak teman-teman murid-murid silakan bertanya pada Pak Guru tentang benda ini misalkan. Yang ada kita disuruh nanya biasanya, apa ini? Jawabannya gampang tuh. Oh, itu cairan Pak untuk nyemprot pakaian. Udah pasti jawabannya gitu. Tanya lagi, kasih pertanyaan lagi dan sebagainya. Itu kan sederhana. Tapi coba bayang kalau keterampilan bertanya. Silakan bertanya tentang ini. Mereka akan nanya, isinya benar nggak itu Pak? Sesuai. Apalagi? Kenapa warnanya bening? Apalagi? Kenapa bentuk botolnya seperti itu? Kenapa bagian atasnya botolnya ada teksturnya, ada kasar-kasarnya? Kenapa sih harus siapa yang menemukan alat untuk menyemprot ini dan sebagainya? Oh, banyak sekali. Dan ini bisa buat belajar 1 semester. Dari satu benda ini, ketika siswa diminta untuk bertanya, ini bisa buat belajar 1 semester. Dan ini akan masuk pelajaran matematika, masuk pelajaran bahasa, masuk pelajaran sains, akan masuk banyak hal. Oke. Jadi bukan hanya disederhanakan, tapi dilihat manfaatnya ada nggak. Jadi saya diajarkan oleh Bu Eri Sukresno, guru saya di bidang pengasuhan, dia bilang, setiap Pak Rizky mau melakukan pada anak dan siswa melakukan kegiatan, lihat, dipikirkan dulu, apakah waktu itu beliau dalam kondisi yang negur saya ya, karena saya melakukan kegiatan di sekolah waktu di Aceh itu gimmick gitu loh, biar tapi nggak ada manfaatnya. Jadi nanya, dipikir dulu Pak, apakah ini bermanfaat untuk anak-anak atau tidak? Dipikir dulu, ada nggak manfaatnya? Kemudian effort yang Pak Rizky kerjakan sesuai dengan manfaat itu, atau hanya seneng-seneng, atau hanya memenuhi keinginan kita, memenuhi ego kita seneng dan sebagainya, tapi nggak ada manfaatnya untuk anak. Nah, itu suruh mikir. Nah, ini sekarang kondisinya kita, kondisi pendidikan. Nah, kalau aku lihat seperti itu ya. Dan kembali ke basic kita, pertanian itu. Dan sekarang kalau kita buka Facebook, Instagram itu iklannya agrobisnis itu kan luar biasa ya, karena orang kembali tuh ke pertanian, karena itu yang bisa nyelamatin hidup manusia, Indonesia. Iya, manusia Indonesia dari depan. Dan termasuk negara-negara maju itu kan sudah mulai mikirin itu kan ya. Iya, bahkan Uni Emirat Arab, Qatar saja kemarin yang ketika di boikot sama negara-negara Arab yang viral tuh ya, mendatangkan sapi, dinaikkan pesawat sapi dari Eropa dan Australia kalau nggak salah, bibit sapi ya, dikirim ke Qatar, dinaikin pesawat, dan sekarang mereka sudah produksi susu 90%, susu dan keju itu produksi mereka. Itu luar biasa. Negara dengan kerontang kayak gitu, itu bisa menghasilkan susu keju 90% dari sapi mereka hanya dalam waktu 2 tahun. Itu kan luar biasa, Cok. Ya memang mereka punya duit ya dan punya sistem yang baik, tapi itu kan bisa dilakukan. Itu sih. Oke. Waktu di sini sudah menunjukkan 1 jam lewat 43 detik. Ya. Jadi untuk sementara mungkin cukup dulu. Apa yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita menata kurikulum terbaik ke depan dengan cara mereframing baik orang tua maupun guru gitu, agar mindsetnya berubah dari pendidikan yang selama ini kita kenyam, yang ternyata banyak juga yang ya oke, ada manfaatnya, ada yang nggak terlalu bermanfaat. Mungkin kita bisa harus kita lakukan seleksi mana yang harus diberikan kepada anak-anak ke depan, sehingga apalagi kondisi kayak gini begitu ya, sehingga mereka tetap bisa beradaptasi dan menjalani kehidupan ini dengan baik gitu ke depan, dan lebih bermanfaat ya buat mereka gitu. Mungkin
saya tambahin sedikit ya, Cok, sebelum ditutup. Jadi yang kembali lagi yang sering diingatkan oleh guru saya, Bu Eri Sutrisno, adalah 2 hal lagi, yaitu antara esensi dan aksesoris. Esensi dan aksesoris. Nah, pendidikan itu harusnya fokus di esensi, bukan aksesoris. Ibarat orang mau sholat, ketika dia sholat, ditanya, Cok, lo nggak sholat? Waduh, baju kotor nih. Padahal esensinya sholat tuh menghadap kiblat, kemudian baju suci, kotor nggak apa-apa, yang penting suci dan menutup aurat. Ya kemarin, ya meskipun kita pakai celana pendek, tapi menutup lutut kita kan nggak apa-apa juga ya. Kayak kemarin yang imamnya Mike Tyson itu kan, ya pas-pasan itu ya. Gitu. Nah, tapi ada orang yang nggak mau sholat, kenapa? Karena nurutin kopiah nggak ada nih, sajadah nggak ada nih, tasbih nggak ada nih. Ya, itu kan aksesoris, Cok. Itu nggak terlalu penting. Di pendidikan gitu juga. Coba dipikirkan apa yang orang tua ya dan guru dan pengelola sekolah yayasan-yayasan ini, apa yang aksesoris, apa yang esensi. Fokus di esensi, tapi kontrol di aksesoris. Saya contohin ya, lihat sekolah, ini sekolah gue, Cok. Itu dindingnya dari kayu bekas, gentengnya dari genteng bekas. Meskipun SPP sekolah gue untuk ukuran Palangkaraya juga nggak terlalu murah ya, sekitar 600 untuk SD, SMP 700 sampai 800 per bulan. Artinya kan menengah lah ya. Kalau di Palangkaraya termasuk yang tinggi gitu ya. Nah, kita nggak fokus di gedung bagusnya, karena gedung bagus itu esensi, aksesoris. Tapi kita fokus di yang penting ada atapnya, selesai. Bahkan para imam dulu belajar di bawah pohon itu juga bisa jadi. Gitu. Jadi fasilitas, kalau Pak Irwan Rinaldi, guru saya juga, dia bilang gini, kalau mau lihat sekolah itu jangan lihat fasilitasnya, tapi lihat bukan sekolah memamerkan fasilitas, tapi bagaimana sekolah menggunakan fasilitas itu. Gitu. Itu sih, Cok. Jadi fokus di esensi, bukan aksesoris. Bukan fokus di fasilitas, tapi bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu untuk esensi pendidikan. Mengoptimalkan fasilitas itu. Ya. Jadi bukan nggak peduli ada kolam renang atau enggak, tapi bagaimana anak-anak bisa diajarin renang. Gitu. Ada kolam renang, nggak ada kolam renang, tapi anak-anak diajarin renang. Gitu. Nah, itu esensi di pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, demikian obrolan santai kita tentang pendidikan ya, masih bergerak di bidang pendidikan. Dan mungkin kita akan ngobrol lagi selanjutnya di sesi yang lain, masih seputar pendidikan, karena menurut saya ke depan kita juga masih belum kelar nih urusan pendidikan. Dengan kondisi pandemi seperti ini pasti akan ada masalah, dan di situ butuh solusi, dan kita butuh orang-orang yang concern terhadap itu gitu. Dan kalau nggak kita ya siapa lagi gitu kan. Ini dan ini butuh kecepatan solusi ya. Ya kemarin kita ngobrol tentang kurikulum adaptif bulan Mei, kemudian Menteri di bulan Agustus. Nah, siapa yang cepat itu aja yang bisa diberikan kepada masyarakat ya. Siapa cepat ya lebih baik gitu. Oke, thank you Rizky Tajudin. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Oke, dan semoga proses belajar mengajar di Palangkaraya berjalan dengan baik, dan umumnya di seluruh bangsa Indonesia gitu ya, di seluruh Indonesia, di daerah-daerah, kalau bisa mencontoh pola pendidikan yang dilakukan oleh Rizky Tajudin di Palangkaraya mungkin akan lebih efektif, lebih baik. Apalagi tadi cara berpikir misalkan ya cukup nge-zoom tuh 1 minggu sekali, itu juga bukan suatu hal yang remeh gitu. Itu butuh pemikiran yang luar biasa, karena itu mempertimbangkan bagaimana orang tuanya, bagaimana kondisi anaknya, bagaimana mereka bisa tetap mendapatkan pendidikan gitu. Dan itu juga mestinya diaplikasikan di daerah-daerah, sehingga
pendidikan tetap berjalan gitu kan. Terutama untuk orang yang kesulitan dalam mendapatkan paket internet gitu. Ya. Oke, thank you sekali lagi. Semoga sehat semua dan semua berjalan lancar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saka langkong.